Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa PJJ Universitas Islam Negeri Syekh Syekh Nurjati Cirebon yang berbahagia. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan bagian yang penting di dalam karya ilmiah, ya, deskripsi, ya, kemudian tesis, disertasi, ya, dan di artikel, ya, bisa publish di jurnal. Oke, baik mahasiswa yang berbahagia, nanti mahasiswa menuliskan judul penelitian, ya, di dalam tugas dua ini, ya. Kemudian menuliskan nama, dan tentu tugas kali ini akan membahas terkait dengan kajian pustaka. Mahasiswa yang berbahagia, dalam kajian pustaka ini mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan. Anda dapat membaca buku-buku terkait metode penelitian, kemudian modul ajar yang sudah disediakan oleh eh, kampus kita, ya. Silahkan nanti mahasiswa mengunduhnya dan mempelajarinya. Baik, di dalam kajian pustaka seringkali kita bingung apa yang harus kita tuliskan di sana. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberi manfaat, ya, memberi pencerahan terhadap teman-teman semuanya. Teman-teman bisa menyimak penjelasan saya, ya, disclaimer dulu. Jadi penjelasan saya ini nanti banyak saya beri contoh-contoh, mungkin akan berbeda dengan eh, riset-riset yang akan teman-teman lakukan, ya, ataupun yang sudah dilakukan, yaitu terkait dengan identifikasi masalah, menulis ke latar belakang sudah dilakukan teman-teman pada pertemuan sebelumnya. Baik, dasar teori, ya. Dasar teori ini bagian penting dalam, ya, karya ilmiah. Di sana menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan teori yang menjadi landasan ilmiah bagi penelitian yang dilakukan. Jadi kerangka dalam dasar teori ini berfungsi memberikan kerangka konseptual yang dapat membantu pembaca memahami konteks dan latar belakang penelitian. Jadi teman-teman nanti di dasar teori ini menyusun teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. Ya, nah, sebagai contoh saya di sini eh, menuliskan sebuah permasalahan, ya. Misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang peningkatan keterampilan berkritis dan motivasi belajar menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran PAI di SMP. Nah, pada bagian dasar teori, peneliti dapat menuliskan variabel-variabel penelitian yang relevan dengan tema penelitiannya, ya. Nah, nanti teman-teman sesuaikan dengan permasalahan penelitian teman-teman semuanya. Misalnya dari masalah ini, di dalam dasar teori ini, teman-teman bisa menuliskan mulai dari pembelajaran agama Islam dulu. Nah, tujuan pembelajaran PAI itu tuliskan di sana. Karakteristik pembelajaran PAI di SMP itu seperti apa? Pastilah berbeda dengan karakteristik pembelajaran PAI di SD maupun SMA. Nah, tulis di sana. Nah, teman-teman dapat mengutip dari berbagai sumber, ya, dari buku-buku yang qualified, dari buku-buku yang relevan, ya, dengan teman-teman semuanya. Kemudian tulisan seperti apa sih tujuan pelajaran PAI, ya? Apa yang mau dicapai? Misalnya kalau di kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka itu kan ada di sana juga keterampilan berpikir kritis, ya, penalaran misalnya. Nah, itu diungkapkan aja di sini, ya, dari buku-buku, dari apa namanya, artikel-artikel jurnal, ya, yang relevan. Kemudian teman-teman juga dapat menuliskan misalnya terkait dengan materinya apa yang akan dibahas di sini.
sekilas saja. Misalnya mengangkat materi tentang misalnya haji misalnya, haji, haji dan umroh misalnya, terkait dengan ibadah. Mungkin banyak siswa yang belum paham terkait dengan haji dan umroh. Ya, mengapa sih misalnya di dalam haji dan umroh tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang misalnya. Nah, mengapa demikian? Nah, itu siswa dilatih berpikir kritisnya di sana. Nah, gitu ya. Kemudian karena ini haji dan umroh itu memerlukan biaya yang cukup lumayan begitu ya. Mungkin setiap orang ya ada yang antusias untuk mempelajari materi-materi itu. Ada yang sebagian mungkin cukup tahu dan lain sebagainya. Nah, itu menarik untuk diteliti itu ya tentang bagaimana penguasaan motivasi siswa belajar tentang materi ibadah haji dan umroh gitu ya dan lain sebagainya. Improvisasi aja teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman bisa menuliskan terkait dengan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, ya, teori tentang PBL-nya, dan diambil dari buku-buku siapa ini? Nah, lebih baik buku-buku yang relevan ya, problem based learning. Mungkin tidak dari peneliti-peneliti Indonesia ya, karena PBL ini kalau teman-teman baca itu banyak mengutip dari orang-orang dari Barat ya. Jadi teman-teman bisa cek problem based learning itu siapa pencetus pertamanya. Kemudian sintak PBL itu seperti apa? Terus kemudian tuliskan keunggulan dan kelemahan PBL. Ya, suatu model mungkin punya keunggulan, punya juga mungkin punya kelemahan juga. Nah, itu bisa diambil dari buku-buku dan artikel yang relevan. Ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran PBL dalam pembelajaran PAI misalnya. Bagaimana sih realnya? Nanti digambarkan dalam bentuk bagan misalnya. Kapan sih masalah-masalah itu diungkapkan di dalam pembelajaran? Nah, tuliskan tuh dalam bentuk bisa langkah-langkah bisa dalam bentuk bagan biasanya. Kemudian di dasar teori ini teman-teman bisa menuliskan terkait dengan keterampilan berpikir kritis. Ya, apa itu keterampilan berpikir kritis? Berpikir kritis itu ya keterampilan abad 21 termasuk di dalamnya ya. Dalam berpikir kritis itu. Nah, teman-teman bisa merujuk dari misalnya keterampilan berpikir kritis menurut Ennis dan Norris misalnya dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh yang mengungkapkan critical thinking. Ya. Kemudian teman-teman bisa mengutip dari artikel-artikel ilmiah. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan berpikir kritis dalam pembelajaran, misalnya. Itu bisa dituliskan di dalam dasar teori ini. Ya. Kemudian bagaimana proses berpikir kritis itu muncul, itu bisa ditambahkan. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa menuliskan terkait dengan motivasi belajar. Motivasi belajar itu mungkin Anda bisa bergerak dari teori motivasi Abraham Maslow misalnya. Cari dari buku-buku yang buku babon ya, buku-buku yang qualified gitu ya. Teori motivasi belajar itu termasuk motivasi di tingkat berapa dari teori Abraham Maslow itu ya. Tuliskan di sana ya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi misalnya. Kan ada caranya ya. Dituliskan. Kemudian di kajian pustaka nanti ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan ini di sana teman-teman menghimpun penelitian terdahulu yang sudah ada ya, terkait dengan variabel yang diteliti. Misalnya tentang PBL, berpikir kritis, motivasi dalam pembelajaran agama Islam. Nah, maka teman-teman mencari referensi itu dari sana. Ya, pakai Google Scholar lah yang paling mudah. Coba ketik di Google Scholar model PBL untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir kritis. Tuliskan ya, yang 10 tahun terakhir lah karya terbitnya. Tuliskan di sini ya. Di sini tuliskan judulnya apa, penulisnya siapa gitu ya. Ke Google Scholar dengan mode site gitu ya. Klik site, API-nya di copy, pastekan di sini. Nah, hasil dari kajian literatur ini bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan, misalnya nih, untuk meningkatkan berpikir kritis melalui PBL, misalnya dapat dilakukan dengan bagaimana, caranya bagaimana?
Tuliskan setelah mengkaji dari artikel ini, tuliskan di sini. Terus kemudian kontribusi terhadap penelitian Anda, serta tuliskan posisi penelitian Anda, apakah ada perbedaan atau sama, atau terinspirasi. Ya, misalnya dia, misalnya nih, beda materi aja misalnya. Oh, dia itu materinya X. Dia bisa memberikan wawasan bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, itu jadi memberi kontribusi terhadap penelitian Anda. Oh, setelah itu saya mau menambah ini. Saya akan melakukan seperti ini, dan seperti ini. Bisa nih di sini. Ya. Nah, nah di sini setelah teman-teman mencari 10 minimal ya, kemudian ditulis hasil dari membaca artikel ini, hasilnya apa dituliskan, kontribusi terhadap penelitian Anda apa, ini dituliskan di sini. Misalkan, oh ini tentang motivasi nih artikelnya dalam pelajaran PAI. Oh, cara meningkatkan motivasi itu seperti ini langkahnya. Nah, kontribusi terhadap penelitian Anda apa? Oh, saya mengadopsi nih cara meningkatkan motivasi misalnya dengan cara diberikan reward, misalnya dengan cara misalnya diskusi kelompok ya, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Ketika memecahkan masalah di dalam kelompok misalnya siswanya eh, distimulus ya. Kalau sendirian mungkin nggak berani kadang-kadang siswa itu. Tapi kalau bareng-bareng mereka tuh semangat ya, termotivasi ya, berlomba-lomba gitu. Nah, itu. Nah, tuliskan di sini kontribusi terhadap penelitian Anda dari paper ini. Kemudian mungkin apa yang bisa ditambahkan? Mungkin Anda punya dari kajian pustaka tadi, bagaimana cara meningkatkan motivasi? Ya, Anda tuliskan di sini. Nah, itu ya. Dari teori ini nih, motivasi belajar Maslow. Ya. Kemudian dan seterusnya ya, sampai 10 paper. Kemudian setelah merangkum hasil penelitian yang relevan, tuliskan satu paragraf novelty posisi penelitian Anda. Apa sih penelitian Anda itu bisa memberikan eh, kontribusi apa terhadap penelitian-penelitian yang lalu? Ibarat puzzle itu puzzle nih. Nah, Anda punya satu puzzle yang belum ditutup. Nah, Anda bisa menerapkan puzzle-nya sehingga menjadi satu kesatuan puzzle yang utuh. Jadi memberi kontribusi. Oh, dengan cara seperti ini, pembelajarannya misalnya kontekstual, PBL-nya PBL real world problem misalnya ya, masalah-masalah terkait haji dan umroh misalnya tadi materinya ya. Nah, seperti apa Anda ingin memberi apa namanya, memberi nuansa terhadap penelitian yang sudah ada itu di novelty-nya. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir disusun setelah peneliti melakukan kajian teori tadi dan penelitian yang relevan. Jadi di kerangka berpikir itu bagaimana peneliti itu berpikir menyeluruh dari awal permasalahan pembelajaran sampai cara menyelesaikannya. Jadi misalnya tadi masalah pembelajarannya misalnya rendahnya keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar. Itu masalah. Dari masalah itu kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oh, menyelesaikannya dengan model PBL ini. Kenapa menggunakan PBL? Dalam PBL ini misalnya ada stimulus-stimulus yang diberikan oleh pendidik kalau oleh peneliti sehingga siswa itu dapat meningkat berpikir kritisnya dan motivasi belajarnya. Nah, itu cara berpikir itu. Nah, sehingga nanti di akhir itu harapannya dengan PBL itu bisa meningkatkan berpikir kritis dan motivasi belajar. Kemudian di akhir kerangka berpikir bisa dituliskan bagan-bagannya, bagan atau diagramnya. Sederhana saja, ya. Jadi di dalam kerangka berpikir ini teman-teman bisa menambahkan terkait dengan teori belajar yang melandasinya. Sehingga logis kalau misalnya model PBL itu bisa meningkatkan berpikir kritis dan motivasi belajar dalam pelajaran PAI. Gitu caranya. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya ya. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini biasanya untuk ya penelitian-penelitian kuantitatif. Penelitian-penelitian kuantitatif. Untuk teman-teman yang penelitian kualitatif, mungkin tidak perlu ya menuliskan hipotesis penelitian. Tidak perlu, tidak perlu. Oke, tapi kalau mau belajar misalnya eh, di hipotesis penelitian tuh kalau mau belajar nulis hipotesis silahkan. Tapi misalnya harus dikasih keterangan di sini. Misalnya kalau judulnya seperti ini, yang kuantitatif, hipotesisnya seperti ini juga nggak apa-apa.
Tapi kalau yang kualitatif tidak menuliskan ini juga nggak apa-apa. Ini untuk belajar saja. Hipotesis penelitian, ya, tapi yang kuantitatif ini wajib nih ada teman-teman. Ya, untuk jenis penelitian kuantitatif, kemudian hipotesis ini didapatkan peneliti setelah melakukan kajian teori dan ya pustaka atau literatur review tadi. Jadi diasumsikan bahwa menggunakan model PPL itu bisa meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir kritis. Nah, biasanya ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif, dan hipotesis. Hipotesis nol itu hipotesis yang saat ini diterima atau hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi, tidak ada itu nol itu ya. Kalau hipotesis alternatif itu hipotesis yang ingin kita uji, apakah benar apa bisa kita uji, apakah PBL itu bisa meningkatkan berpikir kritis dan motivasi belajar. Ada pengaruh, ada peningkatan, ada perbedaan kemampuan misalnya. Nanti tergantung ini ya, tergantung permasalahan penelitian teman-teman. Jadi hipotesis itu. Misalnya nih, contoh hipotesis alternatif, terdapat peningkatan keterampilan berpikir siswa ya, melalui bla 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 bla. Ya. Terdapat perbedaan peningkatan. Ini misalnya ada dua kelas, eksperimen dan kontrol misalnya. Siswa yang diajar menggunakan X. Ya. Kemudian terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan. Biasanya ada uji-ujinya ini. Bisa uji T, uji Min-Whitney, ya, uji MANOVA, ANOVA, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kalau judulnya pengaruh misalnya, nah, terdapat pengaruh. Ya, biasanya kalau yang pengaruh-pengaruh itu pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel X itu variabel bebas, ya, yang mempengaruhi terhadap variabel Y, variabel terikat atau yang dipengaruhi. Misalnya lagi nih, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini ada pengaruh. Ya. Kalau perbedaan peningkatan tuh biasanya di judulnya itu ada kata-kata peningkatan, misalnya gitu. Itu cara mudah untuk mengidentifikasi. Kemudian di bagian terakhir, teman-teman perlu mencantumkan referensi ya. Referensi ini ditulis ya, abjad, H, L, N, P, S. Nah, terus seperti ini ya. Nah, jadi eh, sumber-sumber kutipan yang sudah dikutip di body di sini, di kerangka berpikir, di bagian dasar teori itu dicantumkan semua di sini ya. Tidak boleh mencantumkan daftar pustaka di sini, tapi nggak dikutip di sana, nggak boleh. Apa yang dikutip, cantumkan di daftar pustaka. Itu adalah etika dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini saya latih teman-teman untuk membiasakan diri, karena ini akan sangat berkaitan ya ke depannya. Oke, baik. Teman-teman, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.